Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran online materi Mudkib kelas 11, semua program IPA, program keagamaan, program bahasa maupun IPS, semuanya kelas 11. Mohon dibuka kitab Ta'limul Muta'allim halaman 35 kalau nggak salah, karena kitab saya tertinggal di kantor guru. Sementara ini saya shooting pembelajaran online di rumah, dan insya Allah kalau nggak salah halaman 35 seperti biasanya saya bacakan, saya maknani, kemudian saya jelaskan isinya, baru kemudian saya jelaskan target atau kaidah nahwiyahnya yang ada dalam bacaan. Karena ini sistem online daring, maka tidak ada bedaan, tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Coba dicari bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala buddha min tahammulin nasabi wal masyaqqati fi sabarit ta'allumi. Mulai dari wala buddha minat tahammuli min tahammulin nasabi wal masyaqqati fi sabarit ta'allumi. Saya bacakan ulangi lagi. Wala buddha min tahammulin nasabi wal masyaqqati fi sabarit ta'allumi. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam fi sabarit ta'allumi walam yunqal anhu zalika fi ghairihi minal asafiri. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita ayat Al-Quran dalam surat Kahfi. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Liya'lam anna safarat ta'allumi la yakhlu minat ta'abi li'anna talabal ilmi amrun 'azimun wa huwa afdalu minal wuzati 'inda aktsaril ulama wal ajru ala qadri ta'abi wan nasabi. Mungkin ada teks yang beda dengan di kitab. Ini saya menggunakan teks yang ada di downloadan kitab Ta'limul Muta'allim dari internet. Mungkin kalau ada beda dalam kitab nanti bisa disesuaikan, tapi bedanya tidak terlalu signifikan. Saya maknani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa maddana bi madadihi wa asrarihi fid dharaini amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala buddha lan ora kenora. Sudah pernah ada dulu lafal wala buddha. Kalau ada lafal la buddha pasti sesudahnya ada min, karena maknanya buddha secara asli apa itu? Yaitu malja'a, tidak ada tempat menghindar dari, maka ada min. Wala buddha lan ora kenora min tahammulin nasabi sangka betah-betahake menahan rekoso wal masyaqqati lan tegese rekoso. Wala buddha lan ora kenora min tahammulin nasabi sangka betah-betahake menahan
tahammulin nasobi sangka betah-betahake rekoso wal masyaqqati lan tegese rekoso fi safari ta'allumi ing dalam lunga belajar, pergi untuk mencari ilmu. Fi safari ta'allumi ing dalam lunga belajar. Kama qala Musa, kama qala ini maknanya saya maknani kama qala kaya olahe dawuh, kama qala kaya olahe dawuh Musa sahabat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Boleh diartikan kama qala kaya olahe dawuh Musa sahabat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya ada kama qala hu, ada dhamir hu pada lafal qala, maka bisa diartikan kama kaya barang qala kang dawuh hu ing ma. Kama kaya barang qala kang dawuh hu ing ma sapa Musa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau di dalam teks yang saya baca kama qala nggak ada hu-nya, maka saya maknani kama qala kaya olahe dawuh Musa sapa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dawuh fi safari ta'allumi ing dalem lunga belajar. Fi safari ta'allumi ing dalem lunga belajar, pergi menuntut ilmu. Walam yungqal lan ora dinukil, walam yungqal lan ora dinukil, ora disampaikan, ora dirungu, tidak pernah disampaikan anhu sangka Nabi Musa zalika apa mengkono-mengkono rekoso, zalika apa mengkono-mengkono rekoso fi ghairihi ing dalem liyane safari ta'allum, fi ghairihi ing dalem liyane safari ta'allum minal asafiri sangka pira-pira lelungan. Dawuhnya Nabi Musa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam kitab Al-Quran surat Al-Kahfi, laqad laqina min hadza nasaba, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Mananya laqad laqina, tidak ada qad adalah laqad laqina, yakti teman-teman nemu sapa kita. Laqad laqina yakti teman-teman nemu sapa kita. Kita siapa? Di situ Nabi Musa dengan muridnya Nabi Musa, kalau nggak salah yang bernama Nabi Yusa, menemani Nabi Musa bepergian mencari guru yang namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir mempunyai ilmu hakikat, Nabi Musa mempunyai ilmu syariat. Suatu ketika Nabi Musa merasa dirinya yang paling pinter, paling alim sedunia. Kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala, ada orang yang lebih pandai dari kamu Musa, ada orang yang lebih pandai dari kamu, yaitu namanya Khidir atau Khadir, Nabi Khadir. Carilah Nabi Khadir. Kemudian Nabi Musa diperintah Allah Ta'ala berguru kepada Nabi Khidir. Kemudian mencari Nabi Khidir ditemani oleh muridnya Nabi Musa yang bernama kalau nggak salah Nabi Yusa. Laqad laqina yakti teman-teman nemu sapa kita min sabarina sangka lelungan kita, min sabarina sangka lelungan kita, hadza kang iki, hadza kang iki nemu nasoban ing rekoso, nasoban ing rekoso. Kalau diterjemah bahasa Indonesia, laqad sungguh, yakin, itu ada lam ada qad. Kalau dalam bahasa Jawa yakin temenanan, sungguh yakin
kami menemukan dalam perjalanan ini rekoso, kesusahan, kepayahan, yaitu perjalanan mencari ilmu, menemui guru yang namanya Nabi Khidir. Liyu'lam na cara kiye kuno, liyu'lam becek loro, becek diketahui. Liyu'lam becek diwerohi. Kalau bahasa Indonesianya hendaklah diketahui. Liyu'lam becek diwerohi, hendaklah diketahui anna safarat ta'allumi saat temene lunga belajar. Anna safarat ta'allumi saat temene lunga belajar, layahlu iku ora sepi. Layahlu iku ora sepi berarti pasti ada. Layahlu iku ora sepi pasti ada. Apa safarul ta'allum? Layahlu iku ora sepi apa safarul ta'allum? Ora sepi anit ta'abi sangka rekoso. Anit ta'abi sangka rekoso. Li'anna thalabal ilmi karena sak temene luru ilmu. Li'anna thalabal ilmi karena sak temene luru ilmu safa amrun azimun. Li'anna thalabal ilmi karena sak temene luru ilmu amrun azimun. Amrun iku perkara azimun kang agung. Amrun iku perkara azimun kang agung. Wa huwa utawi thalabul ilmi, wa huwa utawi thalabul ilmi afdalu iku luweh utama. Afdalu iku luweh utama minal ghazwi kalau nggak salah. Dalam teks yang saya baca minal ghuzati, kalau ghuzati ini kelihatannya kurang pas. Coba dilihat di kitabmu halaman 35. Afdalu minal ghazwi. Kalau ghuzati itu jamak taksir. Ini padahal tidak pas kalau jamak taksir. Kalau kemungkinan di kitab yang kalian punya itu minal ghazwi. Wa utawi thalabul ilmi afdhalu kule utama minal ghazwi tinimbang perang. Minal ghazwi tinimbang perang. Mencari ilmu lebih utama daripada peperangan, daripada pergi perang. Inda aksaril ulama'i menurut akeh-akehe para ulama. Inda aksaril ulama'i menurut akeh-akehe para ulama. Wal ajru ala qadri ta'abi wan nasabi. Wal ajru tawi ganjaran, wal ajru tawi pahala ala qadri ta'abi ku ing ngatasé kadar ukuran rekoso payah, wan nasabi lan tegese rekoso. Ala qadri ta'abi iku ing ngatasé kadar payah wan nasabi lan rekoso. Makanya hampir sama ta'ab dengan nasab. Isinya ya sebelum dibahas kawaidnya, isinya sebagai pelajar dalam belajar itu pasti, dalam belajar pasti mengalami rekoso, mengalami kesusahan, mengalami kepayahan. Dalam pergi belajar menuntut ilmu, mencari ilmu itu pasti di situ akan menemukan rekoso, akan menemukan kangelan rekoso. Dan itu sebagaimana dawahnya Nabi Musa yang diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, yaitu ayat laqad laqina min safarina hadza nasaba. Dan Nabi Musa ketika berjalan dengan Nabi Yusa mencari guru yang namanya Nabi Khidir, untuk berguru mencari ilmu kepada Nabi Khidir, di dalam tengah perjalanan Nabi Musa dawuh laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kami menemukan
rekoso dalam pepergian ini. Sungguh kami menemukan rekoso dalam bepergian ini. Padahal Nabi Musa tidak pernah dawuh seperti itu dalam bepergian yang lainnya. Bepergian ketika diajak-ajak tentara Fir'aun, bepergian ketika Nabi Musa melarikan dari kerajaan Fir'aun. Yaitu Nabi Musa nggak pernah dawuh laqad laqina min safarina hadza nasoba. Tapi ketika beliau pergi mencari guru untuk belajar, beliau dawuh laqad laqina min safarina hadza nasoba. Sungguh kami menemukan rekoso dalam perjalanan ini. Itu menunjukkan bahwa pergi belajar itu memang rekoso. Dan perlu diketahui, memang dalam pergi mencari ilmu pasti ada rekoso, pasti ada susah payah. Itu pasti. Layahlo anita abi, dalam pergi mencari ilmu itu pasti di situ akan mengalami rekoso. Apalagi ketika musim hujan, saatnya pergi sekolah malah hujan, itu pasti rasa-rasen malas, rasa-rasa kalau tidak ada tekad yang kuat untuk mencari ilmu. Maka di situ pasti dalam belajar ada rekoso. Dan menurut sebagian besar para ulama menjelaskan bahwa mencari ilmu lebih afdal daripada perang. Lebih utama daripada perang. Nah, ganjaran pahala itu diberikan sesuai rekosone. Kalau rekosone banyak, ya pahalanya banyak. Kalau nggak mau rekoso, ya pahalanya sedikit, atau mungkin malah nggak ada pahalanya. Maka kalian sebagai pelajar, suatu ketika mengalami rekoso, ya memang seperti itu. Jangan kemudian manja-manja, malas-malasan, nggak mau belajar, nggak mau pergi menuntut ilmu. Itu isinya. Nah, sekarang kita bahas, nanti bisa dilihat dalam catatan. Nanti insya Allah akan saya tunjukkan catatan kaidah nahwunya. Untuk sementara hanya saya jelaskan secara lisan saja. Nanti bisa dilihat tulisan dari ringkasan apa yang saya sampaikan tentang kaidah nahwu sorofnya yang ada dalam bacaan tadi. Yang pertama dilihat yaitu kata tahammul, min tahammulin nasobi. Kalau labuda sudah pernah ada, ya perlu saya ulangi. Sekarang yang tahammul itu segonya masdar. Kalau segonya masdar dari fi'il khumasi wazan tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ula. Tahammala ya tahammalu, hammula. Kemudian tarkibnya karena ada min, maka majrur dibar dengan huruf min. An-nasobi majrur bil idhofah, dibaca jar karena mudhof ilaih. Wal masyaqqati majrur bil atfi, dibaca jar karena ataf. Ataf itu ada huruf ataf wawu, maka al masyaqqati dibaca jar mengikuti sebelumnya. Ada lagi kama qala Musa, tadi saya maknani kamula kaya oleh. Kama qala kaya oleh. Sudah pernah saya sampaikan macam-macam ma. Ada ma nafi, ada ma mausul, ada ma syartiyah, ada ma masdariyah. Ada lagi tapi nggak perlu dicatat, yaitu masa lalu. Itu nggak perlu dicatat masa lalu biarlah berlalu.
Ini kamakola itu namanya disebut masdariyah. Nah, masdariyah kalau mana nih oleh kamakola kaya oleh dawuh. Itu namanya masdariyah. Musa di situ menjadi fa'il. Musa menjadi fa'il, i'rabnya rafa, tanda rafanya dhammah muqaddarah. Tanda rafanya dhammah muqaddarah karena diakhiri huruf alif. Kemudian ta'allum itu sama dengan tahammul. Walam yungkal, lam itu amil jazm. Lam amil jazm maka yungkal dibaca jazm. Yungkal i'rabnya jazm, yungkal termasuk fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul mana majhul bisa diketahui pelakunya, maka disebut mabni majhul. Cara membuatnya gumma awaluhu wa futiha ma qablah. Gumma awaluhu pertama gumma wa futiha ma qablah akhir gumma akhir dibaca fathah. Naibul fa'ilnya yaitu zalika. Zalika adalah sebenarnya naibul fa'il. Saya kira